Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad, menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam rangka pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, tahun anggaran 2022, yang bertempat di ruang rapat paripurna lantai 2, pada Rabu 6 Oktober 2021. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Rodi Maulidi ini mempersilakan para fraksi-fraksi DPRD untuk menyampaikan tanggapannya. Dalam kesimpulan rapat, para fraksi DPRD menyetujui untuk dibahas lebih lanjut pada rapat berikutnya, dengan beberapa catatan dan masukan dari fraksi-fraksi. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kemudian pada kesempatan ini pula, perkenalkanlah kami dari fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana kami sebutkan di atas, yang telah disampaikan pada kesempatan rapat paripurna beberapa waktu yang lalu. Pimpinan Bidang Paripurna dan hadirin yang kami hormati, upaya pemerintah daerah dalam menghadiri tantangan baik dari dalam maupun dari luar memberikan hasil yang baik, sehingga tidak salah lagi kita bersama memberikan apresiasi atas kerja keras yang melakukan demi kemajuan masyarakat Kabupaten Selatan. Tanpa terasa waktu yang terus bergulir, hanya tinggal sekitar beberapa bulan lagi, kita akan mengakhiri tahun anggaran 2021 dan akan memasuki tahun anggaran 2022. Saat ini kita sudah mulai membahas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2022. Di mana anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2022 ini menjadi perhatian sebagai masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Mereka menaruh harapan besar bahwa APBD tahun anggaran 2022 ini dapat membawa perubahan yang berarti bagi masyarakat Kabupaten Hulu Selatan. Pimpinan Bidang Paripurna dan hadirin yang kami hormati, kami dari fraksi PDI Perjuangan meminta kepada tim anggaran eksekutif maupun tim yang menyusun rancangan APBD beserta penjabarnya untuk secepatnya melengkapinya dengan detail seluruh kegiatan yang ada di KPD. Karena kami melihat RAPBD tahun anggaran 2022 yang telah diserahkan tidak lengkap dan cenderung tidak terbuka, sehingga kami ingin adanya keterbukaan di dalam RAPBD tersebut. Untuk kelengkapan tersebut kami minta sebelum RAPBD dibahas di rapat kerja komite sesuai dengan Permendagri nomor 27 tahun 2021 tentang penyusunan RAPBD tahun anggaran 2022. Pimpinan Bidang Paripurna yang hadir yang kami hormati, sebelum menutup pemandangan umum, perkenanlah kami fraksi PDI Perjuangan menyampaikan masukan dan harapan terkait dengan surat edaran Permendagri nomor 16 tahun 2020 tentang pedoman nomenklatur dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan provinsi dan kabupaten kota, yang disebutkan bahwa pada pasal 22 pada saat peraturan menteri mulai berlaku, Dinas Damkar dan Penyelamatan Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota dibentuk sebagai dinas yang mandiri dan tidak digabung dengan urusan pemerintah lainnya,
serta disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini. Paling lama 1 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Peraturan menteri ini diundangkan pada tanggal 25 Maret 2020. Kami berharap Kabupaten Hulu Selatan, Dinas Damkar dan Penyambang sebagai dinas yang mandiri dan tidak digabung dengan urusan pemerintah lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal hasil pemetaan tidak memenuhi perhitungan nilai variabel untuk menjadi dinas, bentuk perangkat daerah provinsi dan kabupaten kota yang menyelenggarakan keputusan kebakaran tetap dibentuk sebagai dinas TPC sesuai hasil dari Mendagri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Apabila dinas damkar dan penyelamatan sudah dibentuk, maka akan diberi bantuan berupa mobil pemadam kebakaran dan lain-lain yang berkenaan dengan damkar yang dengan dinas damkar dan penyelamatan. Nah, kami berharap dengan sesuai dengan slogan Hulu Sungai Selatan, cerdas, inovatif, teknologis dan dinamis untuk dapat menindaklanjuti surat edaran Pak Mendagri tersebut. Pimpinan tidak berperan dan hadirin yang terhormat. Demikian Komandan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kami sampaikan salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan 6 Oktober 2022. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dikali Kabupaten Selatan, Ketua Sarifudin, Sekretaris Muhammad Rafi Yadiko. Dan punya kapasitas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian pertanyaan mengenai hal-hal lainnya akan kami sampaikan pada rapat pembahasan selanjutnya. Pimpinan, Saudara Wakil Bupati, anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri pandangan umum ini, kami dari fraksi PKS menyampaikan masukan terkait harapan agar di tahun 2022 Dinas Damkar dan Penyelamatan sebagai dinas yang berdiri sendiri dan terpisah dengan Satpol PP sesuai ketentuan yang berlaku. Dan kami juga mengharapkan agar adanya penambahan personil damkar dan dinas penyelamatan pada tahun 2022 sehingga dinas damkar bisa menjalankan tugas dan kewajibannya lebih optimal dan lebih baik lagi. Demikian pada umum fraksi PKS atas Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 yang disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Hulu Selatan. Kami menyetujui rancangan tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan 6 Oktober 2021, fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Haji SPD MPD Wakil Ketua, Mardiansyah Sekretaris. Kemudian perkenalkanlah kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana yang kami sebutkan di atas yang telah disampaikan oleh Saudara Pejabat Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Saudara Bupati Hulu Sungai Selatan pada kesempatan paripurna beberapa waktu yang lalu. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati. Dalam penyusunan RAPBD tahun 2022 sesuai ketentuan yang berlaku, dimulai penyampaian pada akhir bulan September atau awal bulan Oktober dan selambat-lambatnya pada akhir bulan November sudah ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kita patut berterima kasih kepada pihak eksekutif yang telah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 ini tepat waktu. Hal ini berarti sudah melaksanakan salah satu prinsip dalam penyusunan APBD. Harapan kami juga prinsip ini saja yang dikedepankan, tetapi semua prinsip-prinsip penyusunan APBD harus ditaati juga sebagaimana yang kita ketahui. Pertama, 1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. APBD harus disusun secara tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang berlaku. 3. Penyusunan APBD dilakukan secara transparan, di mana memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD. 4. Penyusunan APBD harus melibatkan partisipasi masyarakat. 5. APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Substansi APBD dilarang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah yang lainnya. Karena apabila salah satu prinsip saja tidak dilaksanakan, maka dampaknya akan sangat terasa sekali terhadap APBD itu sendiri. Misalnya terlambat dalam penetapan APBD, maka keterlambatan penetapan APBD akan berpengaruh pada besaran alokasi dana perimbangan, khususnya DAO yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, rancangan peraturan daerah tentang APBD ini merupakan perwujudan dari rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2022 yang dijabarkan dalam kebijakan APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara. Rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Karena itu diharapkan RKPD tahun 2022 ini sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati. Demikian pemaparan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini kami sampaikan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua Yuniati, Sekretaris Rakyat Geria DSP. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati. Rancangan peraturan daerah tentang APBD merupakan perwujudan dari rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Hulu Selatan tahun 2022 yang dijabarkan dalam kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara. Sebagaimana dikemukakan oleh Saudara Bupati pada pengantar nota keuangan tahun anggaran 2022 bahwa rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2022 ditetapkan dan disepakati bersama telah sesuai batas waktu yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 8 Agustus 2021. Kami fraksi Nasdem mengapresiasi dan berterima kasih sekali kepada DPRD maupun pihak eksekutif yang telah melakukan pembahasan dan melaksanakan kesepakatan menyangkut kebijakan umum APBD maupun prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2022 tepat waktu. Karena dengan hasil pembahasan dan kesepakatan yang sudah dicapai sebelumnya, sangat memberi arti bagi kelancaran pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 untuk menuju wujudnya visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, optimisme anggaran yang telah diajukan pihak eksekutif yang mencapai asumsi 1,1 triliun lebih tentunya akan menyambut baik akan kenaikan yang cukup signifikan dibanding APBD di tahun anggaran 2021 yang lalu. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras Bupati beserta jajaran. Untuk itu nanti dalam tahapan pembahasan berikutnya kita ingin kecermatan sesuai prinsip-prinsip pembahasan sesuai APBD, sebuah APBD. Antara lain pembahasan di komisi-komisi maupun pembahasan di badan anggaran DPRD bersama tim anggaran eksekutif. Hari ini sidang paripurna yang kami hormati. Saat ini kita sudah memasuki bulan ke-10 tahun 2021. Berarti dengan hitungan bulan lagi kita akan mengakhiri tahun anggaran 2021 dan memasuki tahun anggaran 2022. Dan diharapkan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 mulai dari penyampaian sampai dengan pengambilan keputusan penetapannya nanti diharapkan selesai tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah ini sangat berarti sekali untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam rangka pembangunan ekonomi, kemasyarakatan, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur sesuai dengan kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Hulu Selatan pada tahun 2022 yang diselaraskan dengan fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dan fokus pembangunan nasional, yaitu 1. Usaha mikro dan industri kecil. 2. Investasi industri, pariwisata dan pertanian. Dan yang ketiga, kesehatan, pendidikan dan keterampilan. Untuk itu kami fraksi Nasdem mengharapkan agar proyeksi dana yang harus disesuaikan dengan kebijakan ekonomi tersebut sehingga dapat mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ini sidang paripurna yang kami hormati.
Berkenaan hak teknis dan hal lainnya, insyaallah kami sampaikan pada waktu pembahasan kita nanti. Demikian pemilihan umum fraksi Nasdem ini kami sampaikan. Atas perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. Fraksi Nasdem di Hulu Selatan Ketua kepada Haji Abiani SNMK Sekretaris Raja Dulu. Surat edaran Mendagri nomor 910 garis miring 4350 garis miring SG tanggal 16 Agustus tahun 2021 tentang kebijakan dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2022 disebutkan bahwa guna mengantisipasi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak akibat COVID-19 atau bencana lainnya yang tidak bisa diprediksi, pemerintah daerah agar menambahkan alokasi belanja tidak terduga dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar 5-10% dari APBD tahun anggaran 2021. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan refocusing belanja sebesar 78 miliar 854.842.910,96% untuk dialokasikan ke belanja tidak terduga. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga telah melakukan berbagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pembangunan daerah, antara lain dengan penyediaan fasilitas dasar, fasilitas publik, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan infrastruktur untuk mendorong tumbuhnya perekonomian di masyarakat. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, prioritas pembangunan dalam rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022 sebagai berikut. 1. Usaha mikro atau kecil dan industri kecil. 2. Investasi, hilirisasi industri, pariwisata dan pertanian. 3. Kesehatan, pendidikan dan keterampilan. Target pendapatan pada APBD tahun anggaran 2022 sebesar 1.194.997.997.997 rupiah dengan kenaikan 3,67% dari APBD tahun anggaran 2021 sebesar 1.122.645.840.000 rupiah. Kenaikan ini terjadi pada sektor pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Kami fraksi Partai Golkar mengapresiasi kenaikan pendapatan asli daerah tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar 228.196.140.000 rupiah atau naik 30,85% jika dibandingkan dengan target APBD tahun anggaran 2021 sebesar 174.400.450.000 rupiah. Target belanja daerah APBD tahun anggaran 2022 sebesar 1.355.776.736.732 rupiah pada APBD murni tahun anggaran 2021. Total belanja daerah dianggarkan sebesar 1.348.124.740.042 rupiah, sehingga terdapat peningkatan belanja daerah sebesar 36.960.960 rupiah atau 0,57%. Kami fraksi Golkar berharap belanja daerah tahun anggaran 2022 efektif dan efisien sesuai skala prioritas untuk peningkatan kesejahteraan rakyat secara terukur, terarah dan akuntabel dengan mempertimbangkan keberlanjutan pemulihan ekonomi dampak pandemi COVID-19, juga penguatan pelaksanaan program perlindungan sosial terdampak pandemi COVID-19, menjaga kesehatan masyarakat sambil mendorong pertumbuhan ekonomi.
Fraksi Golkar mengapresiasi dan mendukung rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 untuk dilanjutkan pembahasannya. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, sebelum kami mengakhiri pandangan umum pada kesempatan yang baik ini, kami fraksi Golkar memberikan masukan sebagai berikut. Pertama, setiap dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan harus terukur secara jelas indikatornya, secara jelas indikator kinerjanya sesuai target dan sasaran yang diharapkan. Dua, pemerintah daerah harus lebih konsisten pada program prioritas pembangunan dalam rencana kerja pembangunan daerah. Tiga, provinsi dan aktivitas ekonomi harus dirawat, didorong dan difasilitasi memperluas akses permodalan bagi usaha kecil dan industri kecil. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, demikian pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya. Kurang lebihnya dalam penyampaian malam ini kami mohon maaf atas perhatian yang disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan 6 Oktober 2021, fraksi Partai Golkar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sulawesi Selatan, Ketua Munis Ridani, Sekretaris Juga Lesmana. Sebagaimana hampir semua fraksi mendukung untuk melanjutkan proses pembahasan ini, tentu dengan tepat waktu APBD kita bisa dilaksanakan lebih awal dan tentu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan dana yang sudah tersedia juga akan lebih baik lagi. Kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada Wakil Ketua hari ini beserta dengan seluruh anggota yang mengagendakan dan telah melaksanakan proses tahapan-tahapan pembahasannya, dan setelah ini akan lanjut pada rapat-rapat gabungan. Dan kami setelah ini akan menyiapkan jawaban apa yang disampaikan, apa yang disarankan. Nanti mudah-mudahan pada waktunya akan bisa kami memberikan jawaban sesuai dengan apa yang disampaikan. Pak, untuk target sendiri untuk pembahasan di komisi ini berapa sih waktunya? Nanti DPRD yang mekanismenya ada DPRD. Kalau kita berharap secepatnya lah. Karena ini kalau bisa dilaksanakan cepat tentu lebih efektif kita, apalagi yang berkenaan dengan proyek-proyek kegiatan proyek fisik kan lebih awal. Nanti di Dewan, mudah-mudahan di Dewan sudah target. Untuk fokus pembangunannya Pak? Kita masih dengan visi dan misi kita, salah satunya kan memang kita selalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, infrastruktur, meningkatkan kualitas kemiskinan, termasuk adalah sebagaimana tadi disarankan oleh Dewan, memang kita pada tahapan pemulihan ekonomi terhadap dampak pandemi ini. Tim Liputan HSS TV melaporkan.